Di sisi lain, Margaret ternyata tiba-tiba diminta untuk ikut dengan polisi militer Jepang. Setelah lama dimata-matai, si polisi itu pun langsung menanyai Margaret tentang hubungannya dengan Mina yang juga ketahuan sebagai penyeludup obat-obatan. Margaret pun di sini tentu saja membela diri dengan mengatakan kalau dirinya tak kenal dengan Mina dan tak ada hubungannya menyeludupkan obat kepada para tahanan. Namun sayang sekali pada akhirnya Margaret bisa membela diri lagi setelah polisi Jepang itu menyodorkan foto Gibson yang terselip di dalam Alkitab milik Margaret. Kabar mengenai ditangkapnya Margaret pun sampai di kamp tahanan dan membuat Mayor Gibson dipanggil oleh Mayor Nagai. Nagai di sini mengatakan bahwa mereka sudah tahu soal Margaret yang merupakan pimpinan pasukan gerilya sekaligus yang bertanggung jawab atas penyelundupan obat-obatan. Tapi di sini Nagai menjanjikan agar membebaskan Gibson dan Margaret, asalkan ia mau bekerja sama untuk membongkar siapa saja para gerilya yang masih tersisa. Namun Gibson menolak dan siap menerima apapun resikonya. Kondisi Gibson yang semakin parah ditambah saat ini obat-obat sudah tak bisa diselundupkan lagi. Akhirnya Red pun berencana untuk kabur dan mencari bantuan. Mendengar itu, tentu saja Gibson tak setuju karena kalau sampai ketahuan maka 10 orang akan dibunuh sebagai gantinya. Namun Red ternyata tak mau mendengar karena ia yakin Gibson pantas diperjuangkan dan para tahanan lain yang juga semua bisa dibilang sudah sekarat. Esok harinya semua tahanan tiba-tiba dikumpulkan di lapangan dan ternyata Red tertangkap saat malam tadi yang mencoba untuk kabur. Satu persatu tahanan pun dipilih secara acak untuk menanggung kesalahan yang Red lakukan dan satu persatu ditembak mati tepat di hadapan para tahanan lainnya. Di sisi lain, Batalion Ranger 6 saat ini mendapat informasi tambahan kalau Jepang terlihat memperkuat pertahanannya. Selaku sebagai strategi tentu semakin bimbang dengan langkah yang harus mereka lakukan. Dari awal saja informasi memang sudah kurang jelas, ditambah lagi saat ini pasukan Jepang diperkuat. Setelah diselidiki ternyata untuk jembatan sengaja diperkuat dan ditambah lebih dari 1000 pasukan Jepang. Untung saja Kapten Yuan memberi solusi kalau bagian jembatan nanti pasukannya yang akan menghadang dan Henry bisa fokus untuk menyerang kamp tahanan. Sementara itu di tempat penahanan, Margaret akhirnya dilepaskan dengan alasan mereka sudah menemukan para gerilyawan. Dan benar saja saat ia keluar tepat di depan matanya Mina beserta teman-temannya yang lain telah dieksekusi. Rupanya pembebasan Margaret juga punya tujuan lain. Polisi Jepang sengaja membebaskan agar Margaret menuntun mereka ke tempat persembunyian para gerilya. Dan sesampainya di sana Jepang pun datang dengan puluhan pasukannya, menyisir setiap ruangan gereja dan membunuh setiap orang yang mereka curigai. Di tengah-tengah peristiwa itu, beruntungnya saat itu Margaret bisa kabur menyelamatkan diri atas bantuan seorang gerilya. Batalion Ranger 6 saat ini sudah tiba di desa Pataro, yaitu desa terakhir sebelum tiba di kamp tahanan. Kapten Prince terlihat membagi tugas. Filipina dibagi menjadi 2 bagian, Kapten Yuan menjaga jembatan sedangkan sisanya menjaga jalan raya untuk menghadang bala bantuan tentara Jepang yang akan datang untuk pasukan Amerika. Sisanya menjaga jalan raya untuk menghadang bala bantuan tentara Jepang yang akan datang. Untuk pasukan Amerika sendiri mereka dibagi dan disebar ke berbagai posisi, ada yang bertugas sebagai pengalihan serta sebagian besar melakukan serangan dari gerbang utama. Karena jumlah batalionnya yang hanya 120 orang, mereka pun diharuskan jangan sampai melakukan kesalahan sedikit pun. Kapten Yuan juga menambahkan kalau lebih baik Amerika meminta pengalihan lewat udara dengan menerbangkan pesawatnya. Setelah strategi semua dirundingkan, para tentara pun mulai mempersiapkan peralatan sekaligus mental untuk menghadapi pasukan Jepang yang jumlahnya sangat banyak. Dari mereka sebagian merasa sedikit khawatir karena hanya bisa berharap keajaiban datang dan keberuntungan berpihak kepada mereka. Sebelum benar-benar berangkat, Henry kembali mencocokkan jam dan mengatur waktu penyerangan di mana di jam 6 pagi. Di jam 6.00 pesawat akan mulai terbang dan di 730 layanan rally melakukan serangan pertama dan 15 menit kemudian Kapten Yuan meledakkan jembatan sesuai rencana tepat di jam 6. Di jam 6 pesawat mulai terlihat dan berhasil mengalihkan perhatian para prajurit Jepang. Melihat itu para tahanan bersorak karena mereka merasa kalau bantuan akan segera datang. Setelah tiba di posisi yang ditentukan, serangan pun dimulai. Setelah serangan pertama itu dari berbagai sisi, Amerika pun langsung melakukan serangan mendadak. Jepang yang awalnya teralihkan oleh tembakan pertama harus kembali kebingungan dengan serangan lanjutan yang berasal dari berbagai arah.
Setelah garis depan berhasil dikalahkan, 1/10-an pun mulai masuk mendabrak gerbang utama dan dilanjut dengan serangan ke berbagai tempat yang telah ditandai. Di sisi lain, Kapten Yuan juga melaksanakan strateginya dengan baik. Pasukan Jepang yang berada di area Limbatan pun semuanya terkaget ketika tiba-tiba artileri menghantam kamp pertahanan mereka. Mereka pun membagi tugas untuk mulai menyisir beberapa tempat, tetapi para tahanan itu ternyata bersikap agresif karena ketakutan dan mengira bahwa para anggota Batalion Ranger 6 adalah tentara Jepang yang berniat menghabisi nyawa mereka. Untungnya Kapten Prince berhasil meyakinkan para tawanan dengan berkata bahwa mereka adalah Amerika yang ingin menyelamatkan mereka. Dan akhirnya para tahanan pun berhasil keluar dari camp diiringi oleh pasukan Batalion Ranger 6. Ketika mereka sampai di gerbang utama, tiba-tiba saja naga yang ternyata masih hidup berusaha menembak artilerinya. Namun untungnya tembakan itu meleset dan pasukan Amerika pun kembali melakukan pengamanan. Di sisi lain, Henry yang menjaga daerah sungai langsung menembakkan suara untuk menandakan kalau penyelamatan telah berhasil. Namun pas suara itu menyala, ternyata prajurit Jepang masih ada dan berusaha menyeberangi sungai dan peperangan pun terjadi di daerah sungai. Misi penyelamatan itu pun akhirnya berhasil dan para tahanan diserahkan menuju sungai untuk menuju tempat yang telah ditentukan. Sedangkan para tahanan yang tak dapat berjalan diseberangkan menggunakan perahu dan gerobak sayur milik warga. Pada tanggal 30 Januari 1945, para tahanan berhasil tiba di garis depan Amerika. Kedatangan para tawanan itu membuat Margaret berusaha mencari Gibson, tetapi sangat disayangkan ia hanya berhasil menemukan jasad kekasihnya yang telah meninggal akibat malaria. Dalam surat yang ia titipkan, Gibson mengungkapkan kalau ia sangat berterima kasih karena selama ini telah berjuang untuknya. Dan film pun berakhir dengan memperlihatkan raut bahagia dari seluruh tahanan yang telah berhasil bertahan selama 3 tahun menjadi tahanan Jepang. Layanan Kolonel Henry dan Kapten Brains mendapat medali penghargaan atas keberaniannya. Sedangkan Margaret mendapat medali kebebasan dari Presiden Truman dan film pun selesai. Oke teman-teman, mungkin sekian saja dulu untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe jika kalian suka dengan video ini. Dan jika banyak kesalahan dalam video ini, dipermohonkan maaf saja karena saya manusia biasa yang tak luput dari kesalahan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Check it out. In the end, it doesn't even matter. I tried so
in the air, it doesn't even matter.